Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan singkat dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita sampai pada bab maja'a fi ghurbatil Islam wa fadli al-ghuraba. Bab tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kaitan bab ini dengan judul kitab tentang Fadlul Islam sangat nampak dari sisi fadli al-ghuraba. Di antara keutamaan orang yang terasing yaitu ketika Islam, ajaran Islam banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin, bahkan dijauhi oleh banyak dari kaum al-muslimin. Maka keutamaan orang-orang yang berpegang dengan Islam tersebut ini luar biasa, seperti yang akan disampaikan dalam ayat ataupun dalam al-hadis. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyampaikan dalil-dalil tentang bab yang dibawakan baik dari ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti ada sedikit atau beberapa hadis yang tidak sahih, namun sudah terwakili dengan yang sahih. Ayat pertama atau dalil pertama dalam bab ini yaitu surat Hud ayat 116. Allah berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Tidakkah ada dari orang-orang sebelum kalian yang mereka memiliki
kekuasaan ataupun kemampuan kebijakan yang melarang dari kerusakan di atas muka bumi ini illa qalila, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang golongan yang selamat yang minoritas tersebut. Itu inti pembahasannya yang berkaitan dengan al-ghuraba. Bahwasanya al-ghuraba artinya tadi qalilan mimman anjayna minhu, sedikit dari mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang berpegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pembahasannya hanya dari sisi apa makna al-ghuraba. Apa ayat yang menjelaskan tentang sisi makna al-ghuraba? Illa qalilan mimman anjayna minhum. Namun yang lebih jelas lagi dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalil-dalil dari al-hadis. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Ini inti pembahasan bab ini secara maknanya dan juga secara lafadznya. Al-ghuraba. Rasul mengatakan badal islamu ghariban, Islam datang dalam keterasingan. Kata para ulama, Rasul SAW pertama kali diutus ke kota Mekah untuk mendakwakan tauhid, beliau seorang diri. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, hanya 2 orang. Kemudian diikuti oleh Bilal. Ketika Rasul ditanya, siapa pengikutmu? Rasul mengatakan, hurrun wa abdun. Hanya 2 orang ini pertama kali. Abu Bakar, Bilal. Ini awal mulanya al-Islam. Badal islamu ghariban. Ketika itu Rasul SAW berdakwah hanya tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itu 10 tahun pertama Rasul di kota Mekah hanya dakwah tauhid. Orang kafir, orang musyrikin jahiliyah, mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta. Namun mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh. Ini yang Rasul telah katakan dalam hadis ini. Islam datang dalam keterasingan. Dakwah tauhid itu terasa aneh menurut kaum musyrikin jahiliyah, karena mereka sudah terbiasa dengan menyembah banyak berhala, banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Ini dakwah tauhid
terasa asing di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad yang mendakwakan tauhid terasing, diasingkan. Ya, ini kebenaran sabda Rasul, badal Islamu ghariban, Islam datang dalam keterasingan. Dan ini juga terjadi pada al-anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau secara istilah umum, makna umum Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Ini adalah Islam yang dibawa oleh semua para anbiya wa rasul, dan mereka juga terasing dikala mendakwahkan at-tauhid. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahilah Rabb kalian. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka kaumnya mengatakan, qalal mala'ul ladina min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaum Nabi Nuh yang kafir mengatakan, kami menganggapmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Nabi yang mulia, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah, yang merupakan salah satu ulul azmi minar rusul, dikatakan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Padahal beliau hanya menyeru kaumnya beribadah hanya kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Namun diasingkan. Demikian pula dengan Nabi Hud alaihi salam. Kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad, mengatakan, yang kafir tentunya, mengatakan, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Hud dalam kebodohan, kedunguan. Ini para anbiya wa rasul ketika dakwah tauhid, mengembalikan umat kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dianggap aneh oleh kaum mereka, bahkan dituduh sesat, dituduh bodoh ataupun dungu. Dan itu juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badal Islamu ghariban, Islam datang dalam keterasingan. Kemudian kata Rasul, wa sayaudu, dan akan kembali dalam keterasingan kama bada. Rasul SAW mengatakan ini dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul tidak tahu apa yang akan datang kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali dalam keterasingan. Dan di zaman seperti sekarang ini, dakwah tauhid secara umum demikian. Diasingkan, dibully, dicaci maki, diboikot dan seterusnya. Namun inilah kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Yang dakwah tauhid dikatakan ekstrem, radikal, dituduh macam-macam. Namun kata Rasul, fatuba lil ghuraba. Ini kata ulama, doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, tuba ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan tuba itu tadi keberuntungan, kebahagiaan, dari kata-kata atib, at-tayyib, kebaikan. Yang kedua makna tuba syajara fil jannah, pohon di surga. Dalam hadis yang sahih dikatakan ada pohon yang namanya tuba di surga. Tuba lil ghuraba, pohon di surga bagi orang-orang yang terasing tersebut. Ada pun yang mengatakan tuba artinya al-jannah itu sendiri, surga. Dan tiga-tiganya tidak bertentangan. Orang yang masuk surga mendapati pohon di surga, dan kalau di surga pasti merasakan keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak.
Fatuba lil ghuraba, keberuntungan, pohon di surga. Surga bagi al-ghuraba. Nanti akan ada penjelasan tentang keadaan al-ghuraba. Ya, cuma yang paling penting di sini makna al-ghuraba. Ya, ini kalau yang sudah ikut kajian kita hari Rabu kemarin, al-ghuraba ini sinonim kata ulama dengan al-firqatun najiyah, ta'ifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, ahlul athar, as-salafiyun. Mereka adalah yang berpegang teguh dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Kenapa mereka ghuraba? Karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul ketika kaum muslimin sudah menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Dan ini yang juga Rasul katakan dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil umma ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Bisa dibayangkan, satu ya di tengah 72 yang menyimpang, yang sesat, yang diancam masuk neraka. Maka otomatis ya satu tersebut minal ghuraba, orang-orang yang terasing. Kenapa kok terasing? Tadi ma'ana alaihi wa ashabi, karena mereka berpegang dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keterasingan ini bukan karena mereka nyeleneh, namun dalam artian yang negatif, bukan. Contoh ajaran Ahmadiyah. Ya, mereka terasing di tengah-tengah apa? Kaum muslimin. Mereka minoritas. Apakah mereka fatuba lil ghuraba? Na'udzubillahi min dzalik. Mereka kufar. Mereka orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka bukan kaum muslimin. Karena mereka meyakini ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ghuraba dalam artian apa? Minoritas di tengah-tengah apa? Kaum muslimin. Namun bukan ya yang Rasul katakan dalam hadis ini fatuba lil ghuraba. Makanya yang paling penting al-ghuraba yaitu tadi al-firqatun najiyah yang Rasul katakan ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kelompok-kelompok sesat yang minoritas. Demikian pula kalau kita lihat Syiah Rafidah di negeri kita minoritas. Apakah berarti mereka fatuba lil ghuraba? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, menghina Al-Qur'anul Karim. Mereka iya minoritas ya, di negeri kita ini, namun mereka bukan termasuk fatuba lil ghuraba, karena al-ghuraba dalam hadis ini itu tadi yang berpegang dengan Islam yang murni, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Fatuba lil ghuraba. Dan dari sini juga kita tahu ukuran kebenaran itu bukan mayoritas, bukan minoritas. Ukuran kebenaran yaitu tadi al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabb, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' para as-salaf, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu namanya al-haq, kebenaran. Kalau ukurannya mayoritas, ya mayoritas manusia kata Allah wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. 72 golongan yang sesat kata Rasul, satu yang selamat. Kalau ukurannya mayoritas, apakah ucapan Rasul tidak benar? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, demikian pula kalau dikatakan pasti minoritas yang benar, tidak juga. Kenapa? Karena tadi kelompok Syiah Rafidah Ahmadiyah mereka minoritas. Apakah dikatakan mereka ya yang benar? Tidak. Ukuran kebenaran qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yang sesuai dengan firman Allah, sabda Rasul, dengan pemahaman para sahabat. Meskipun mereka ya terutama di akhir zaman minoritas. Yaitu keadaan mereka minoritasnya karena istiqomah di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting untuk dipahami. Ya, karena banyak orang yang salah menempatkan dalil tentang al-ghuraba ataupun tentang istilah as-sawadul a'dham. Ada yang mentafsirkan as-sawadul a'dham yang mayoritas. Ini juga nggak benar, karena as-sawadul a'dham itu riwayatnya berkaitan dengan al-firqatun najiyah tadi.
Ada banyak riwayat ketika Rasul ditanya tentang siapa yang selama itu, ada riwayat al-jamaah. Dalam riwayat as-sawadul a'zam ada riwayat ma'ana alaihi wa ashabi. Maka ma'ana alaihi wa ashabi inilah yang mentafsirkan apa arti al-jamaah, apa arti as-sawadul a'zam. Setiap yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Dan kebenaran dari Allah, dari Al-Quran, dari Al-Hadis yang sahih dengan tadi pemahaman para as-salafus saleh. Inilah al-ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Maka seorang muslim muslimah ketika dia sudah istiqomah, konsisten di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bab al-aqidah. Ini karena kita sudah sering sampaikan perpecahan umat menjadi 73 kelompok, kata para ulama ini bibabi al-aqidah, bukan masalah fikih al-ijtihadi, namun dalam masalah al-aqidah. Ketika mereka istiqomah di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, kemudian mereka diasingkan, maka fatubalil ghuraba. Jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa minder, harus semakin istiqomah, tentunya dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah, karena kita la haula wala quwata illa billah. Ini adalah hadis yang sangat luar biasa, menghibur setiap orang yang berada di atas akidah salaf, manhaj salaf, meskipun minoritas, meskipun diasingkan oleh banyak orang. Dia ingat selalu fatuba lil ghuraba. Kata para ulama, kenapa kita harus bersedih? Sedangkan Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Sekali lagi ingat terus hadis ini, ketika mungkin kita mendapati banyak musuh-musuh yang tidak suka dengan akidah salaf, dengan kita menyeru kepada akidah as-salaf, fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Muslim. Wa rawahu Ahmad min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi. Kemudian disampaikan riwayat-riwayat yang lain tentang bagaimana keadaan al-ghuraba. Di antaranya ada riwayat wa manil ghuraba, siapa yang terasing itu? Ini secara bahasa qala an-nuza minal qabail. Namanya al-ghuraba yang terasing dari kabilah-kabilah. Dalam riwayat yang lain al-ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Al-ghuraba adalah orang-orang yang saleh ketika manusia yang lain dalam keadaan rusak. Dan kita tahu makna al-amal saleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghuraba sekali lagi sama maknanya dengan tadi al-firqatun najiyah, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasluhun idza fasada an-nas, ketika rusak akidah manusia, ketika rusak ibadah manusia, mereka tetap dalam keadaan beramal soleh, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul, sehingga mereka pun terasing di tengah-tengah orang-orang yang rusak akidah ataupun ibadahnya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa fihi fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas. Al-ghuraba pada hari itu yang terasing ketika rusaknya manusia, sama dengan riwayat tadi. Walid Tirmidzi min hadithi Katsir ibn Abdullah an abi an jaddihi fatuba lil ghuraba alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati. Wallahu alam, kalau dilihat dari kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat dengan redaksi ini tidak sahih.
Ya, secara sanad tidak sahih, namun secara makna sahih. Yaitu yang kembali kepada tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat ini dikatakan al-ghuraba yang terasing adalah yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah Rasulullah SAW. Secara makna yaitu tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Ketika manusia sudah berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Dan perlu disampaikan juga sunnah Rasul itu ada dua macam. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah ajaran yang Rasul kerjakan. Maka sikap orang muslim muslimah mengikuti apa yang Rasul kerjakan, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya as-sunnah al-fi'liyah. Sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula sunnah tarkiyah. Ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ta'abbudan lillah. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, yaitu tentang as-sunnah at-tarkiyah. Dalil tentang sunnah tarkiyah, sebagian sahabat mendatangi isi Rasulullah SAW. Ya, mereka bertanya tentang ibadah-ibadahnya Rasul. Ketika mereka diberitahu tentang ibadahnya Rasul, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul masih kurang banyak. Maka mereka pun berkata, yang pertama mengatakan, usolli wala arkut, aku akan salat malam, tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, asum wala uftir, aku puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, la atazawwaju nisa, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Ketika Rasul mendengarkan pernyataan tiga orang tersebut, Rasul marah seraya mengatakan, ini akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Namun aku usolli wa arkut, aku sholat malam, aku juga tidur malam. Makna sunnah tarkiyah adalah Rasul meninggalkan sholat malam semalam suntuk. Itu namanya apa? Sunnah tarkiyah. Rasul meninggalkan ibadah salat malam semalam suntuk. Sebagian malam iya, Rasul selesai salat isya tidur, nanti tengah malam bangun. Yang Rasul tidak lakukan mulai ba'da isya sampai subuh salat malam terus, itu tidak Rasul lakukan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, aku puasa namun aku juga berbuka puasa. Sunnah tarkiyahnya apa? Rasul meninggalkan puasa sehari semalam. Puasanya mulai terbit fajar sampai tenggelamnya, titik sampai di situ. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, itu menyelisih sunnahnya Rasul. Makanya Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Ya, ini sekali lagi namanya sunnah tarkiyah. Yang Rasul tidak lakukan, kita tidak boleh melakukannya. Ini kalau sekali lagi dalam urusan ibadah. Paham ya, dalam urusan ibadah. Ada mungkin pertanyaan. Rasul SAW dahulu ketika dihidangkan makanan berupa kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Adab. Ya. Rasul nggak mau makan. Tapi Rasul tidak melarang para sahabatnya untuk memakan. Apakah sama dengan sunnah tarkiyah tadi? Kenapa? Masa bukan dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah. Makanya Rasul biarkan sahabat tadi
memakan dob di hadapan Rasul. Namun Rasul nggak mau makan karena tidak terbiasa. Paham dong? Ya, sama misalnya ada orang nggak suka durian. Nah, antum kasih durian jangan dipaksa. Ini makan. Ya, Rasul nggak mau ya Pak. Ya sudah tinggalkan. Demikian pun yang nggak suka jangan diharamkan. Kalau memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Inilah sekali lagi bedanya sunnah tarkiyah, yaitu sunnah yang Rasul tinggalkan dalam rangka ta'abudan lillah. Ini sama dengan definisi bid'ah. Tariqatun fid din mukhtara'ah tudai syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bid'ah adalah jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat, ya, dan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu yang namanya bid'ah yang sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkaitan dengan urusan dunia seperti HP ataupun teknologi yang baru. Ini bukan bid'ah yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, al-ghuraba itu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, entah sunnah fi'liyah atau sunnah tarkiyah. Contoh misalnya sunnah fi'liyah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah Rabb kita turun sepertiga malam terakhir. Ya, seraya mengatakan man yadu'uni fasajid. Ini sunnah fi'liyah dalam artian Rasul ajarkan, Rasul katakan, maka kita katakan Allah turun ke langit dunia. Dan Rasul tidak pernah mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah. Sepertiga malam terakhir, maka kita tidak boleh mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah. Yang tarkiyah ditinggalkan, kita tinggalkan. Yang Rasul nggak ucapkan, kita nggak mau mengucapkannya dalam urusan-urusan ibadah seperti ini. Paham tuh? Nah, ketika al-ghuraba berpegang teguh dengan sunnah Rasul, baik yang fi'liyah maupun tarkiyah, banyak orang yang memusuhi mereka. Maka inilah yang dinamakan dengan fatuba lil ghuraba, yang terasing yang mendapatkan doa Rasul, fatuba lil ghuraba. Sekali lagi, bukan orang-orang yang nyeleneh, yang menyimpang dari sunnah Rasul. Ketika mereka minoritas kemudian dikatakan seperti ini, tidak. Minoritas yang berpegang dengan ma'ana alaihi wa ashabi, itulah al-ghuraba yang Rasul katakan dalam hadis-hadis ini. Tapi intinya hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati, ini tidak sahih secara sanad namun secara makna sahih. Makanya para ulama menjelaskan, seandainya hadis ini sahih, maka makna al-ghuraba ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang-orang yang mereka beramal soleh dalam diri mereka di tengah kerusakan manusia. Ini yang riwayat pertama tadi, yasluhun, yang baik ketika manusia rusak. Yang kedua tingkatannya yang memperbaiki. Ini lebih tinggi lagi. Bukan hanya mereka memikirkan diri mereka sendiri saja, namun bagaimana memperbaiki keadaan umat yang menyimpang akidahnya, diluruskan, dikembalikan kepada akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Sekali lagi, kata para ulama, tingkatan ghuraba ada dua, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul para sahabat dalam diri mereka. Kemudian yang kedua tingkatannya yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul dalam diri mereka, dan sekaligus mereka menyampaikannya kepada umat, memperbaiki keadaan umat. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang lain oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Abi Umayyah qala ataitu Aba Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu faqultu. Dari Abi Umayyah, beliau berkata, aku mendatangi Aba Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata,
kepada Abu Umayyah tadi, kaifa taqulu fi hadil ayah? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Surat Al-Maidah 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kalian menjaga diri kalian, tidak mencelakakan kalian orang yang sesat jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Qala, berkata Abu Tha'labah Al-Khushani, ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Demi Allah, engkau bertanya kepada orang yang memang paham tentang hal ini. Maksudnya beliau, karena beliau pernah bertanya kepada Rasul juga tentang ayat tersebut. Sa'altu anha Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Tetap kalian lakukan amar ma'ruf nahi munkar hatta idza ra'aitum syuhan muta'an, sampai kalian melihat kebakhilan yang ditaati, wa hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tharatan, dan dunia yang diutamakan, wa ijaba kulli dzira'yin bi ra'yihi, dan kalian melihat orang-orang itu berpegang teguh dengan pendapatnya masing-masing. Fa'alika bi khasati nafsika, maka pegang erat, jaga dirimu, wada angkal awam, dan tinggalkan orang-orang yang awam. Namun wallahu alam, kalau menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini tidak sahih sampai titik tadi, sampai kata-kata wada angka al-awam. Meskipun makna secara umum sahih, bahwasanya kewajiban setiap muslim muslimah tidak hanya beramal soleh untuk dirinya, namun harus ada watawasobil haq, watawasobil sabar, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma riwayat ini tidak sahih wallahu a'lam. Adapun lanjutannya ini sahih. Ini bisa dilihat dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasul SAW, fa inna min waraikum ayyaman lisabir fihinna mislul qabid alal jamr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang bersabar di hari-hari tersebut seperti orang yang memegang bara api. Ini hadisnya sahih, dan ini kata para ulama terjadi di akhir zaman. Bagaimana Islam itu dalam keterasingan. Gak semua orang bisa istiqomah. Terutama dalam memegang akidah yang sahihah. Banyak ujian dan cobaan, banyak halangan dari rintangan, banyak yang memusuhi, baik dari luar maupun dari dalam. Maka Rasul gambarkan seperti memegang bara api. Dipegang panas, namun harus tetap dipegang meskipun tadi harus penuh dengan kesabaran. Kalau dilepas, lepas akidah yang as-sahihah, naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul SAW mengatakan lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Rasul memberikan kabar gembira sebagaimana tadi, fatu balil ghuraba. Apa keutamaan orang yang sabar ketika memegang ajaran Islam yang murni bersih, memegang sunnah Rasul, memegang akidah sahihah, akidah salaf. Kata Rasul, orang yang beramal pada waktu itu mendapatkan pahala 50 kali lipat. Para sahabat bertanya, qulna minna aw minhum, 50 kali lipat dibandingkan kita para sahabat atau dibandingkan mereka sendiri. Kata Rasul, bal ajru khamsina minkum, bahkan 50 kali lipat pahalanya dibandingkan kalian. Hadis sekali lagi, potongan yang ini sahih. Fa inna min warikum ayyaman. Ini sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada dua potongan ya bagian hadis yang terakhir ini yang sahih. Yang pertama tadi berkaitan dengan ya kewajiban bersabar dalam memegang sunnah Rasulullah SAW di tengah kejahilan manusia tentang sunnah Rasul, dikala manusia menyimpang dari sunnah Rasul, ya entah sunnah fi'liyah ataupun sunnah tarkiyah tadi. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kalian dalam berpegang teguh dengan sunnah. Ini sekali lagi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyaman lisabir fihinna misl qabid ala al-jamr. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Imam Ahmad ada lebih dari mungkin kurang lebih 90 ayat tentang as-sabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena pentingnya as-sabar. Kalau tidak sabar, orang itu mundur ke belakang, meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan al-aqidah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh kata ulama Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, dikala masyarakat bahkan juga kekhalifahan pada waktu itu sama-sama bersepakat mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, hanya segelintir manusia di antara Imam Ahmad rahimahullah yang tetap tegar di atas Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Apa akibatnya? Itu fatu balil ghuraba. Dalam artian, ya, kata para ulama sampai detik ini Imam Ahmad rahimahullah dikenang oleh seluruh umat manusia, ya, baik ahlu sunnahnya maupun ahlu al-bid'ahnya. Secara umum mereka luar biasa menghormati Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Ini janji daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya al-ghuraba. Memang pahit pada waktu awal beliau berjuang. 3 kekhalifahan memenjarakan beliau. Beliau pernah dicambuk sampai pingsan. Tetap istiqomah, tetap sabar mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ya. Tetap beliau memegang akidah salaf meskipun pemimpin zalim pada waktu itu. Sampai sebagian orang minta pendapat, bolehkah mengkudeta, memberontak pemimpin pada waktu itu. Beliau tetap sabar. Beliau tidak melampiaskan hawa nafsu dendam, ya, dengan mengatakan silakan, ya, kudeta, berontak, tidak. Bahkan beliau menasihati orang-orang yang mau memberontak tersebut, alaikum bil ingkar fi qulubikum. Tetap kalian mengingkari kezaliman pemimpin dengan hati kalian. Enggak semudah yang dibayangkan. Beliau mengalami kalau istilah kita kriminalisasi ulama. Namun beliau tetap di atas akidah salaf, bersabar. Ya, sebagaimana kata Rasul, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, bersabarlah. Gak semua orang bisa sabar. Contoh deh, hari-hari seperti ini. Bahkan yang dari dalam sendiri, yang ngaku ahlussunnah sendiri, mereka juga gak sabar melihat pemimpin yang mereka tuduh dengan banyak tuduhan-tuduhan macam-macam. Caci makian, kritikan di medsos, padahal itu semuanya menyelisih akidah salaf. Butuh kesabaran dalam berpegang dengan akidah as-salaf, ya. Namun sekali lagi, tidak akan ada yang bisa sabar kecuali dengan minta tolong kepada Allah dan terus belajar dan berpegang dengan akidah as-salaf. Sekali lagi, Imam Ahmad salah satu contohnya kata para ulama, as-sabir, ya, ala dini kal qabid ala al-jamr. Beliau akhirnya mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW di dunia, ya, meskipun di akhirat tetap kita nggak boleh menvonis pasti masuk surga. Cuma ini salah satu buah manis dari as-sabar. Maka setiap orang yang mau di atas akidah ahli sunnah nisbat kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seperti Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah, setelah beliau bertobat di akhir hayat beliau mengikrarkan di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, sebagai simbol ulama, ya, imam ahli sunnah wal jamaah. Makanya ada ungkapan innallaha yang suruh hadad din birrajulain.
Allah menolong agama Islam lewat dua orang. Bi Abi Bakar yaumar ridda, dengan Abu Bakar Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad, wa bi Imami Ahmad yaumal mihnah, dan dengan lewat perantara Imam Ahmad ketika tadi masa-masa manusia dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, namun beliau tetap sabar dalam mengatakan Al-Quran kalamullah. Intinya harus as-sabar, terus sabar, ya. Karena sekali lagi tidak semudah yang dibayangkan berpegang teguh dengan al-aqidah as-sahihah. Contoh yang lain juga, ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi. Beliau pernah diancam, ya, bukan dengan uang, bukan, namun dengan pedang. Kalau nggak salah 5 kali beliau diancam. Bukan diancam untuk beliau meninggalkan akidah beliau, tidak. Bukan beliau diancam untuk mengikuti pemikiran akidah sesat, bukan. Namun beliau diancam, ya, mau dibunuh asal, ya, kalau mau selamat diam, jangan ngomong ini sesat, jangan ngomong ini syirik, bid'ah dan sebagainya. Sekali lagi nggak semudah yang dibayangkan. Sekali lagi ujian cobaan berpegang dengan kebenaran banyak macam-macam ujian, kadang dengan uang, ya, digelontorkan uang. Nanti kalau sudah kecanduan uang baru didoktrin, ya, jangan ikut ini, diam, jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong syirik, jangan ngomong ini orang sesat dan sebagainya. Bahkan sekali lagi ini yang sudah biasa dipakai oleh kelompok-kelompok pergerakan, ya. Ada sebagian masyaikh dakwah salafiyah di Arab Saudi cerita salah satu trik dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Alhamdulillah kalau di Arab Saudi sudah dilarang, ya, istilahnya dikatakan sebagai aliran terorisme. Itu diantara triknya demikian. Mereka terkadang mengumpulkan banyak dana dari orang-orang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang memang di bawah naungan mereka. Nah, kalau ada yang mau menyimpang, itu pasti akan ada tekanan-tekanan sebagainya. Intinya sekali lagi, cobaan dalam berpegang dengan kebenaran ini banyak macamnya. Ya, sekali lagi butuh semuanya as-sabar dan as-sabar. Nah, kemudian poin yang kedua, bagian yang kedua dari hadis ini, kata para ulama, yaitu berkaitan dengan keutamaan orang yang ghuraba, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, para sahabat Rasul di tengah-tengah keterasingan sunnah Rasul. Ini pahalanya 50 kali lipat dibandingkan para sahabat. Di sini ada dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kata para ulama, secara kaidah umum, para sahabat adalah generasi terbaik, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Enggak ada yang bisa menandinginya. Karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Jadi ini dasar landasan akidah kita harus tetap dipegang erat. Generasi sahabat, para sahabat Nabi, manusia yang mulia, yang terbaik, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, setelah para nabi, para rasul, manusia terbaik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mengarahkan hadis ini agar tidak berbenturan dengan kaidah yang pertama tadi, para sahabat manusia yang paling mulia, yang terbaik. Maka ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama mengatakan mereka ini mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat kalau mereka ini bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Ya, ini sekali lagi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka ini bisa mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat kalau mereka ini bisa mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sahabat. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Contohnya para sahabat mendapatkan keutamaan yang luar biasa, diantaranya karena menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya ini saja sudah tidak memungkinkan. Maka tidak mungkin ada yang bisa menyamai derajat keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau nggak salah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ini dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad dikatakan, beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, wala maqamu ahadi as-sahaba sa'atan afdalu min amali ahadikum itulah hayatihi. Duduknya para sahabat Rasul sesaat saja bersama Rasul itu lebih afdal dibandingkan perbuatan amal soleh salah seorang di antara kalian meskipun sepanjang usianya. Ini sekali lagi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk mengarahkan hadis ini. Biar tidak tabrakan dengan kaidah yang pertama. Yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan pahala yang besar yang lebih banyak tidak melazimkan akan dia lebih afdal. Bedakan antara al-ajr dengan al-fadl. Pahala dengan keutamaan. Contoh tadi, mungkin ada sebagian orang ibadahnya mungkin lebih banyak dibandingkan sebagian sahabat. Sahabat Rasul kan banyak. Ada yang senior, yang tingkatan tinggi lah. Ada yang paling rendah. Serendah-rendahnya sahabat Rasul jika dibandingkan dengan yang ahli ibadah dari kalangan tabi'in, pahalanya mungkin banyak sebagian tabi'in tadi. Namun keutamaan sahabat Rasul tidak bisa dikalahkan. Bedakan antara al-ajr dengan al-fadl. Paham enggak? Mungkin ada perumpamaan yang lain. Kalau tidak salah ini yang pernah kita dengar dari fatwa sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Utsaimin. Contoh orang etikaf di Masjid Nabawi misalnya atau di Masjid Al-Haram. Namun nggak bisa tumakninah dia. Karena dia nggak terbiasa dengan keramaian dan sebagainya, dia khusyuk dia. Ini keutamaannya luar biasa masjid ini. Tapi dia lebih banyak mendapatkan pahala sebetulnya di masjid yang dia bisa khusyuk ketika etikaf, ketika membaca Al-Quran. Ini sekali lagi bedakan antara keutamaan dengan pahala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah untuk mengarahkan hadis ini. Bahwasanya banyak-banyakan pahala tidak melazimkan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga, ini pendapatnya Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadits Syarah Hadis Tirmidzi. Beliau mengatakan orang yang terakhir yang dikatakan mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat, ini hanya satu keutamaan. Sedangkan para sahabat memiliki banyak keutamaan. Maka bagaimanapun orang-orang yang belakangan ini tidak mungkin bisa menyamai para sahabat. Sekali lagi, orang yang dikatakan mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat, itu hanya satu keutamaan bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Jadi satu keutamaan itu saja. Sedangkan para sahabat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya keutamaan menemani Nabi, keutamaan berjihad bersama Nabi, keutamaan dalam menyebarkan Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu keutamaan tidak bisa mengalahkan para sahabat yang memiliki banyak-banyak keutamaan. Sebagaimana ada kaidah al-fadl la yadullu ala tafdil. Keutamaan atau satu keutamaan tidak menunjukkan dia yang lebih afdal. Contoh ada salah satu keutamaan Umar bin Khattab yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu kalau Umar bin Khattab melewati suatu jalan ketemu setan tidak akan
berjalan di tempat itu. Akan apa? Lari. Ini keutamaan khusus untuk siapa? Untuk siapa? Umar bin Khattab. Gak ada riwayat Abu Bakar memiliki keutamaan seperti itu. Apakah berarti Umar bin Khattab lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Ini sekali lagi kaidahnya, al-fadl, suatu keutamaan yang dimiliki oleh seseorang tidak melazimkan dia lebih afdal dibandingkan apa? Yang lain. Yang lain punya banyak keutamaan apa? Yang banyak. Paham ya? Dan sekali lagi, ini arahan dari para ulama tentang sabda Rasul, orang-orang belakangan yang bersabar ketika berpegang dengan sunnah Rasul mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat. Itu arahan-arahannya. Intinya tadi, para sahabat Rasul secara umum tidak ada yang menyamai kedudukan dan keutamaan mereka. Wallahu alam. Kalau ana dari 3 pendapat itu lebih condong kepada yang terakhir. Bahwasannya satu keutamaan yang dimiliki orang belakangan ini tidak bisa mengalahkan para sahabat yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Dan ini juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Wallahu taala alam. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Wa hadza fi hathun 'alal istiqamah fil ghurbah. Pembahasan ini, nas-nas yang disampaikan tadi itu ada anjuran untuk istiqamah di saat-saat keterasingan Islam, keterasingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar Islam begitu saja, namun Islam ala Rasul. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, "I'lam anna Islam huwa sunnah wa sunnah ya Islam." Ketahuilah bahwasanya Islam adalah as-sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Inilah yang dimaksud dengan keterasingan Islam, keterasingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yanbaghi lil mu'min an yastaqim. Selayaknya bagi seorang mukmin untuk istiqamah. Meskipun sekali lagi tidak semudah yang dibayangkan, banyak cobaan dan ujian, onak dan duri, tuduhan-tuduhan dusta, banyak yang iri dan dengki, banyak yang memboikot dan seterusnya. Namun orang mukmin muslim, muslimah mukminah harus selalu ingat tadi. Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba. Pahalanya 50 kali lipat dibandingkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama juga, kita hidup cuma berapa tahun saja. Sabar, sebentar lagi sudah insya Allah akan meraih tubalil lil ghuraba. Perlu apa? As-sabr was sabr. Wa yaris alal istiqamah inda ghurbatin nas. Antusias untuk istiqamah. Dan sudah kita sampaikan tadi, di antara kiat istiqamah dalam berpegang dengan akidah sahihah, yang pertama banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan yang kedua banyak-banyak belajar tentang akidah salah, dari satu kitab pindah kitab yang lain terus sampai meninggal dunia. Itu di antara kiat istiqamah di tengah-tengah keterasingan al-akidah. Wala yaqtar bi katsatil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Dan ini juga butuh apa? Hati dan juga butuh mental yang kuat. Masa anak dari dulu cuma sendirian, masa pengajian kita cuma segini-gini aja orangnya. Kita mau jumlahnya yang apa? Satu lapangan penuh. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Menjual akidah, menjual sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Wala yaqtar bi katsatil halikin. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih lamma tala Abu Bakar As-Siddiq hadil ayat. Oleh karena itulah Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat tadi Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitu. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian menjaga diri kalian, tidaklah mencelakakan kalian orang yang sesat jika kalian telah mendapatkan petunjuk.
Rasul bersabda, "Innan nasa idza ra'al munkara wa lam yughayyiru." Yaqulu sallam, "Innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiru aw syakallah an ya'ummahumullah biiqabihi." Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu tidak mau merubahnya, maka hampir-hampir Allah meratakan azabnya kepada mereka. Ya, seorang yang sudah tahu kebenaran harus menyampaikan kebenaran tersebut. Jangan hanya mengatakan yang penting diri saya, tidak cukup. Rasul mengatakan kalau kita diam, semuanya diam, ini ancamannya azab Allah akan turun. Sebagaimana yang pernah Allah turunkan kepada al-Yahud. Allah melaknat orang-orang ahli kitab ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin. Mereka tidak saling menahi mungkar. Ya, dan nahi mungkar yang paling utama melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup hanya amar ma'ruf saja. Kan ada banyak sekarang baik dari luar maupun dari dalam seruan-seruan sampaikan tauhid. Silahkan sampaikan ubudullah. Namun jangan ngomong masalah syirik. Ini sekali lagi bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Inna nasa idara al-munkara falam yughayyir aw syakallah an ya'ummahumullah bi'iqabil min indih. Ini yang sangat amat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di antara keterasingan Islam yaitu keterasingan dalam melarang manusia dari kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat manhajnya kelompok-kelompok pergerakan yang penting persatuan. Nah, ta'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita sering tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita tutup mata, kita sering toleransi, kita lapang dada dalam hal yang kita perselisihkan. Makanya jangan aneh kalau ada dai haroki misalnya, meskipun di hadapannya dikatakan Allah punya anak, dia tidak mau nahi mungkar. Jangan heran, itulah manhajnya mereka melihat kesyirikan, kekufuran, summun bukmun umyun. Nah, makanya mereka juga bermesraan dengan Syiah Rafidhah yang jelas-jelas gudangnya syirik, kufur dan kemunafikan. Namun keterasingan Islam ketika manusia mengatakan ini syirik, ini bid'ah, tentunya sesuai dengan al-ilmu dan ad-dalil. Yaqul la yadurukum man dhalla idah tadaitu. Kata-kata idah itu minal hidayati al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Bakar As-Siddiq juga. Karena sebagian orang salah paham tentang ayat ini. Wahai orang yang beriman, wajib bagi kalian menjaga diri kalian. Kata mereka, cukup kita saja yang beramal soleh. Kita tidak usah ngurusi orang. Ini pemahaman yang keliru. Kata-kata la yadurukum man dhalla idza tadaitu. Kalian tidak termadaratkan jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Sedangkan yang lain sesat. Kata-kata idza ihtadaitu, kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk, maksudnya di antara petunjuk itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sekali lagi, kalian kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, sudah watawasobil haq watawasobil sabr, sudah menjalankan ad-dinun nasiha, menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, namun tetap tidak digubris oleh manusia, la yadurrukum man dhalla idah tadaitu. Kalian tidak akan termadaratkan. Meskipun kalian dicaci maki, dimusuhi, sebagaimana kata Rasul dalam hadis, at-taifah al-mansura la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadul man khadalahum. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, yang menyelisih mereka. Sekali lagi,
hadis-hadis tentang firqah najiyah, taifah al-mansurah, al-ghuraba, ini saling apa? Menguatkan, saling menjelaskan. Siapa al-ghuraba? Ma'ana alaihi ashabi. Siapa al-firqatun najiyah? Ma'ana alaihi ashabi. Siapa taifah mansurah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka idhahil haq, nampak di atas kebenaran, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan apa akibatnya? Mereka apa? Menjadi ghuraba. Ini sekali lagi hadis-hadis tentang al-firqah najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, saling menjelaskan satu ya sama yang lainnya. Wala yadurun nas man dhalla idza ihtadau, tidak memadaratkan manusia yang sesat jika orang-orang itu telah mendapatkan hidayah. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW, khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bin ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ba'dun nas yadun annahu idza ihtada, yakni idza adda ta'at khassa la yadurruhu man dhalla, wa hadha ghalat. Kata Syekh Abdul bin Bas rahimahullah, sebagian orang mengira namanya mendapatkan hidayah kalau dia melaksanakan ketaatan dalam diri mereka namun tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang keliru kata Syekh. Makanya dalam surat Al-Asr serang pendek sekali Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apakah sampai di sini saja? Tidak. Tidak cukup hanya beriman, beramal soleh sendirian, namun harus apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw as-sabr. Ya, dan diantaranya tadi menyeru umat kepada tauhid, melarang dari syirik, dan pasti akan ada yang memusuhi, pasti akan ada yang menganggapnya aneh, sesat, dan seterusnya. Ini sekali lagi sunatullah. Jangankan kita tadi, para anbiya dikatakan ya fi dhalalil mubin, dalam kesesatan yang nyata. Rasul dikatakan syairun majnun, terasing. Dakwah tauhid, dakwah melarang dari kesyirikan dan yang semisal dengannya. Walihada khataba as-siddiq an-nasa lama tawalla. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau berkhutbah di hadapan manusia meluruskan pemahaman mereka yang keliru tadi. Innakum taqra'una hadil ayat wa tada'una fi ghairi mawdi'iha. Kalian membaca ayat tadi Al-Maidah 100 ya 5, namun kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wa ini samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiru aw syakallahu an ya'ummahumullah biiqabi. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu mereka tidak mau merubahnya, maka hampir-hampir Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW dalam kesempatan apapun, bahkan dalam kondisi yang sangat amat genting kritis, tetap Rasul melakukan nahi mungkar. Ya, contohnya pada waktu perang Hunain, ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, kharajna ma'a Rasul sallallahu wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami pernah pergi berjihad berperang, yaitu perang Hunain, dan kami pada waktu itu masih baru keluar dari kekafiran, artinya masih mu'allaf. Ya. Kemudian famarna bisidratin, kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakulna ya Rasulullah ij'alna data anwatin kamalahum data anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat, ya, untuk kami menggantungkan senjata kami sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Apakah Rasul diam karena ini waktunya apa? Butuh persatuan umat, karena ini mau perang, tidak boleh ya meluruskan kesalahan, diamkan saja, nanti kalau sudah selesai jihad baru dilarang. Tidak, langsung Rasul apa? Nahi mungkar. Rasul katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagai bentuk pengingkaran atas perkataan mereka tadi. Allahu Akbar, sesungguhnya yang kalian ucapkan ini mirip dengan yang diucapkan oleh
Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Ini sekali lagi Rasul SAW tidak tinggal diam meskipun dikala apa? Perang. Ya, makanya tidak benar, batil. Ketika kemarin Hamas memulai perang, sedangkan apa? Mereka tidak siap dengan perang tersebut sehingga terjadi banyak korban dari warga sipil kaum muslimin di Palestina. Ditambah lagi mereka gotong royong bermesraan harmonis dengan kelompok Syiah Rafidhah. Maka ketika diingkari oleh para ulama, maka tidak benar kalau mengatakan tidak boleh menahi mungkar, mengkritik Hamas ketika jihad. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mencontohkan. Rasul yang apa? Nahi mungkar ketika jihad, ketika apa? Perang. Apalah artinya perang melawan orang kafir sedangkan dalam tubuh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin banyak penyimpangan-penyimpangan. Satu kemaksiatan bisa menghancurkan pasukan kaum muslimin seperti yang terjadi pada perang Uhud. Satu kemaksiatan, apalagi kesyirikan, apalagi kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak benar statement tidak boleh kita mengkritik orang yang sedang apa? Berjihad dari kaum muslim. Rasul yang mengajarkan. Apakah kita lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul SAW, inna nasa idza ra'al munkara falam yughayyiru ausyakallah an ya'umahumullah biqabihi. Wa hakadha fi hadil ayat. Adapun tadi ketika ada syuhan muto'an wa hawan mutaba'an, ini hadisnya kurang tidak sahih tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada qalal muallif. Kita lompati yang hadis yang tidak sahih tadi yang sudah kita sampaikan. Ini juga beberapa riwayat tidak sahih, namun sudah diwakili oleh hadis yang sahih tadi tentang al-ghuraba itu memiliki keutamaan yang luar biasa, pahalanya 50 dibandingkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sekali lagi beberapa riwayat yang disampaikan muallif ini kalau kita lihat dari ucapan Syekh Albani rahimahullah dan juga yang lain tidak sahih. Wa rawa Ibnu Waddah maknahu min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Waddah ini salah seorang ulama dari mazhab Maliki, punya kitab Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Saya lihat dalam komentar pentahqiq hadis-hadis ini tidak sahih. Wallahu taala alam. Kita lewati saja. Yang intinya terakhir kita baca ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, haulai humul ghuraba alladzina yaslihun inda fasadin nas. Intinya al-ghuraba adalah orang-orang yang baik, yaitu baik karena ikhlas dalam beribadah, ittiba kepada sunnah Rasul, di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul ketika manusia dalam keadaan rusak, terutama rusak akidahnya. Wa yuslihuna ma afsadan nas, dan mereka juga memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia, meluruskan yang salah, membantah yang batil. Sebagaimana kata Rasul tentang tugas para ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu ta'rifal ghalin wa antihal mubtil wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh orang-orang yang adil, yaitu para ulama ahlus sunnah, para penuntut ilmu dari ahlus sunnah wal jamaah, yang tugas mereka menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem, dan jalan orang-orang yang di atas kebatilan, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Ada kesalahan, kemungkaran, apalagi dalam urusan akidah, tidak diam, tidak malah dibela karena satu golongan, satu alma mater, satu kantor. Naudzubillah min dzalik. Tugas para ulama ini al-ghuraba yuslihun ma afsadan nas bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Diantaranya dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan ma'ruf yang paling ma'ruf adalah at-tauhid, dan mungkar yang paling mungkar adalah asyirku billah. Wa yatamassakuna bil Qur'an hina yatrukuhun nas, dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tentunya dengan sunnah Rasul, dengan pemahaman para salafus saleh ketika manusia banyak
meninggalkannya. Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Fal ghuraba hum ahlus shalah wal istiqamah. Orang yang ghuraba adalah orang yang ahlus shalah, yang memang dia di atas tadi ya ittiba sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah yang wal istiqamah, dan konsisten istiqomah, tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan dalam urusan al-aqidah. Karena sekali lagi tidak semudah dibayangkan, banyak onak dan duri. Ada yang dulunya akidahnya sahihah, namun pada akhirnya menyeleweng, entah karena urusan dunia, karena urusan harta tadi, atau karena ingin popularitas dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi al-ghuraba yang istiqomah, terutama dalam masalah al-aqidah, wa tanfidil awamir wa da'wati ilallah, dan dalam berdakwah kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasul, terutama dakwah at-tauhid. Inda fasadiz zaman wa taghayyuril ahl. Kata Syekh, ketika rusaknya manusia di zaman itu dan perubahan berbolak-baliknya orang-orangnya, ini yang kita isyaratkan tadi, tidak semudah yang dibayangkan. Di akhir zaman banyak yang berubah, yang dulunya semangat dakwah tauhid kemudian sudah berubah. Yang penting dakwanya sakinah mawaddah warahmah. Dulunya kencang dalam membantah kebid'ahan, kesesatan, dai-dai yang menyimpang, namun terakhir demikian, yang penting sakinah, yang penting cari aman, yang penting selamat, yang penting banyak follower, yang penting banyak pengikutnya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, fatuba lil ghuraba, ini tidak semudah yang dibayangkan. Nasallahu taala as-sabat hatal mamat. Wallahu taala alam. Insyaallah tinggal satu bab lagi kitab ini. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Bismillah. Nah, fadhal. Kenapa? Iya. Iya. Kalau di sini kan ada berpegang pada sunnah yang fi'liyah dan tarkiyah. Nah. Berarti ini ada konsekuensinya dengan amaliyah sunnah. Nah. Jadi gimana? Mengoperasinya gimana? Dengan apa? Dengan yang tadi jawabannya sabar. Iya, sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini satu keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang belakangan. Sahabat juga punya ini sebetulnya, tapi di zaman yang penuh dengan fitnah, itu godaannya lebih besar dibandingkan di zaman para sahabat yang Rasul katakan itu ketika sudah menguasai dunia. Paham ya? Kemudian juga tadi kita sampaikan, orang ini memiliki kesabaran yang ekstra dibandingkan sahabat tadi. Tapi sahabat punya keutamaan yang lain, menemani Nabi, yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang belakangan. Mereka berhijrah bersama Nabi, mereka berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan disempitkan, namanya perbuatan sunnah fi'liyah itu hanya perbuatan anggota badan. Ada sunnah fi'liyah, fi'l dalam hati, amal qalbiyah. Paham? Sekali lagi inti pembahasannya tadi kita sampaikan, satu keutamaan orang-orang yang belakangan, yaitu keutamaan bersabar dalam mengikuti sunnah Rasul. Ini tidak bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan. Misalnya kalau kita katakan 10 keutamaan dari sahabat, ini cuma satu saja. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya seseorang menjalankan puasa Senin Kemis, apakah dikatakan termasuk ghuraba? Sekarang tadi definisi ghuraba apa? Apakah di tengah-tengah manusia mengasingkan sunnah tersebut? Iya, karena pembahasannya yang
pembahasan yang diasingkan oleh manusia. Antum puasa Senin Kamis, insya Allah ya ana rasa satu Indonesia ini nggak ada yang mencemooh. Secara umum ya, paham ya? Iya, nggak akan diasingkan. Iya, ini salah satu contohnya saja. Makanya definisinya tadi, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika dalam keadaan manusia mengasingkan sunnah tersebut. Makanya butuh as-sabr. Enggak semua sunnah tahiyatul masjid, enggak semua. Paham ya? Iya, itu yang sudah insya Allah semua orang sepakat. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Iya, silakan. Saya punya teman Islam beragama. Iya. Nasihat kepada saya, subhatnya itu kan menyambat-nyambat. Nah, baik. Iya, secara umum orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, ya siapapun ya dari luar maupun dari dalam yang ya ikut pergerakan atau yang nggak bergerak, ya wajib untuk diwaspadai dan untuk dijauhi. Ya, kalau mungkin memungkinkan, ya sudah stop sudah, nggak perlu muamalah. Ya, kalau kita memang takut kena syubhatnya, masih banyak yang lain. Ya, ini salah satu makna Salah satu makna al-ghurbah, keterasingan. Ya, lebih baik kita nggak punya teman, ya dalam artian teman-teman yang bisa menyesatkan, ya meskipun ya mungkin ada sedikit urusan-urusan dunia lah, ya. Insya Allah mantaro kasya'ilillah awadal khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ya, karena bagaimanapun syubhat itu khotofah, syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati dhaifah. Maka ya sebetulnya tadi kalau kita memang bisa untuk meninggalkan, dan ana rasa harus bisa meninggalkan orang tersebut karena sekedar meninggalkan. Memang tadi butuh as-sabr, kesabaran. Mungkin dicaci maki, dibully dan sebagainya. Harus sabar. Ini salah satu bentuk hurbatul Islam daripada kita terkena fitnah syubhat tersebut. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau memang kita ya khawatir terkena syubhatnya, ya tinggalkan. Selamat tinggal sudah. Kalaupun mau ya ketemu assalamualaikum salam, sudah. Jangan pernah ngobrol, jangan pernah majelis, jangan pernah goncengan lagi, sudah. Jangan seperti dulu lagi. Ya, itu yang memang selayaknya sebagaimana para ulama, jangankan yang setingkat kita, ulama salaf dahulu ketika ada golongan-golongan ahli bidah yang mau membacakan ayat tidak mau. Mereka takut ditafsirkan masuk ke hati, susah keluar. Ada lagi ulama salaf ketika berjalan bersama anaknya, ada salah satu dari tokoh ahli kalam mau ngajak bicara, kata sang ayah, tutup telingamu. Ketika sang ahli bidah itu memulai berbicara, kata sang ayah, isinya semakin masukkan jarimu ke telingamu agar tidak masuk. Ini sampai anak-anak mereka diajari menjauh dari orang-orang yang ahli syubhat tersebut. Karena memang ini sangat berbahaya bagi dunia akhirat seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, wallah. Ini ada yang lain? Sebelum kita tutup. Ya. Iya, ya seorang pemimpin muslim sebagaimana yang Rasul katakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Kemudian kata Rasulullah SAW, man akrama sultanal akramahullah. Barang siapa memuliakan, menghormati pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Baik yang fajir maupun yang yang adil. Ya, sekali lagi kalau kita menampakkan kegembiraan, bahkan postingnya dengan tujuan tadi menyinyiri pemimpin
yang dituduh zalim tersebut, maka tadi ya, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ada yang lain? Taib, cukup. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.